warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayah, bunda, wali santri, Taman Batita, kelompok bermain, dan TKIU Birrul Walidain yang saya hormati. Bagaimana kabar ayah dan bunda di rumah? Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, sehat walafiat, dan terjauh dari mara bahaya. Marilah kita senantiasa menjaga iman kita dengan memperbanyak ibadah, sabar, dan tawakal. Menjaga imun kita dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang berkualitas dan mengandung banyak vitamin, serta selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta hand sanitizer. Tetap kita menjaga keamanan dengan mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Ayah dan bunda, sudah setengah semester lebih kita tidak bersama melakukan kegiatan bersama ayah bunda dan anak-anak semuanya. Rindu rasanya suasana seperti itu. Namun apa daya, karena masa pandemi yang semuanya serba terbatas, kita bertemu dalam keadaan terbatas, waktu yang terbatas, namun kita tetap bisa bersama. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama belajar, berbagi pengalaman dalam parenting, kelompok bermain Taman Batita dan TKIU Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Dengan tema meminimalkan kata jangan atau tidak pada anak. Ayah dan bunda, selama masa pandemi, kita banyak waktu luang untuk mendampingi putra-putri kita, baik dalam bermain, belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak hal yang kita lakukan bersama mereka. Namun, kadang tidak kita sadari, waktu kebersamaan bersama mereka, banyak larangan-larangan yang kita lakukan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Karena kita sering menganggap bahwa dua kata itu, yaitu jangan atau tidak, itu merupakan kata yang paling efektif untuk mendisiplinkan anak. Tetapi sesungguhnya, menurut para ahli dan psikolog, dua kata itu harus kita hindari karena banyak mengandung hal-hal yang negatif. Yang pertama, akan menimbulkan kebencian ataupun membuat anak menjadi pemberontak karena sering kita larang dan kita batasi kebebasannya. Yang kedua, anak menjadi peka terhadap inti kata yang difahami. Misalnya, kalau makan tidak boleh berdiri, atau kalau makan jangan berdiri. Justru fokus kata anak terhadap kata berdiri, justru anak akan berdiri. Sebaiknya kita menggunakan kalau makan sambil duduk. Yang ketiga, memadamkan rasa ingin tahu anak, sehingga anak takut melakukan hal-hal yang bersifat inisiatif dan spontan. Karena anak sering dilarang-larang sehingga dia takut untuk berbuat salah. Yang keempat, apabila hal itu dilakukan dalam jangka panjang akan mengakibatkan anak menjadi pasif dan tidak percaya diri karena takut apa yang akan dilakukan menjadi salah. Apakah dengan demikian kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak? Tentu saja masih boleh, asal dengan koridor pada tempat yang benar, dengan mengingat yang pertama sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kepada anak kita harus menjelaskan
alasan dengan detail agar anak bisa memahami dan mengerti. Misalnya, anak tidak boleh main stop kontak karena bisa kesetrum. Kita jelaskan bagaimana kalau kesetrum itu rasanya. Kemudian kalau anak belum cukup umur, kita bisa menggantinya dengan benda atau mainan yang lain. Yang kedua, menggunakan kalimat objektif sebagai inti. Misalnya, anak mencoret-coret tembok. Tembok digambari semuanya, bisa kita menggunakan jangan mencoret-coret tembok, Dek, karena bisa kotor dan susah untuk dibersihkan. Menggambarnya pakai kertas ini saja ya, jadi kita langsung menunjukkan penggantinya dengan menyodorkan kertas yang akan dipakai untuk menggambar. Yang ketiga, saat keadaan mendesak. Misalnya anak mendekati api, kita akan menggunakan kata jangan mendekati api, Dek, api itu panas. Kita jelaskan, kita cobakan, oh kalau dekat ini menjadi panas, api itu berbahaya, bisa menimbulkan kebakaran dan sebagainya. Nah, cara untuk menghindari kata jangan atau tidak, yang pertama kita bisa memberikan penjelasan yang logis kepada anak. Jangan asal pokoknya tidak boleh, jangan ini, jangan itu. Tetapi itu justru akan memberikan emosi anak menjadi emosi semakin meninggi dan anak tidak nurut. Yang kedua, kita bisa memberikan arahan dengan jelas gitu. Kita bisa membuat kesepakatan dengan anak. Misalnya membatasi waktu. Nanti habis main HP sebentar, kemudian nanti tidur siang ya. Jadi kita bisa menghindari kata jangan dengan membuat kesepakatan. Yang ketiga, kita bisa mengganti kata negatif gitu dengan memberikan batas waktu atau alternatif. Misalnya, ya boleh main HP 10 menit ya. Kemudian kalau anak belum cukup umur, kita kasih solusi dengan pengganti atau mainan alternatif. Misalnya main HP, dia nangis. Nah, bisa kita ganti dengan HP-HPan. Mainnya pakai ini saja, Dek. Jadi kita tidak memakai kata jangan. Kemudian yang selanjutnya kita langsung menunjuk yang seharusnya. Misalnya anak memegang pensil salah atau kebalik. Kalau memegang pensil jangan begitu, Dek. Itu jangan seperti itu. Tetapi kita langsung tunjukkan, oh cara memegang yang pensil yang benar seperti ini, Dek. Kita kasih contohnya langsung sehingga anak tidak bingung mana yang boleh, mana yang tidak. Kita sering menggunakan kata tidak atau jangan. Kalau terlalu sering, anak tidak akan bisa membedakan mana yang benar-benar tidak boleh dan mana yang masih bisa ditoleransi boleh. Nah, untuk menyeimbangkan kata-kata tidak atau jangan, orang tua tentunya juga harus mengimbangi kata-kata iya atau boleh dengan syarat misalnya seperti itu. Nah, sehingga dalam frame anak, orang tua tidak semata-mata selalu melarang, tetapi juga membolehkan, sehingga di hadapan anak kita adalah figur orang tua yang seimbang. Kadang-kadang tidak membolehkan, tetapi kadang-kadang juga memberi isyarat boleh, sehingga anak bisa memahami mana kata yang boleh dilakukan, yang benar-benar tidak boleh dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.